Kalau misalnya dari telaah mantan Ketua Pansus ini, pernyataan Mendagri? Ya, sebetulnya pernyataan Mendagri itu salahnya nyebut ormas saja sebetulnya. Kalau dilihat dari sisi normatif, undang-undang juga memberikan peluang kemungkinan kerjasama antara pemerintah dengan ormas. Dalam bab pemberdayaan itu ada sekian banyak cara bagaimana pemerintah memberikan pemberdayaan terhadap ormas. Bisa lewat penguatan regulasi, bisa lewat penguatan kebijakan, bisa lewat kerjasama program, bahkan pemerintah lewat APBN atau BBD itu bisa memberikan hibah kepada ormas. Cuma persoalannya di ormas itu tidak hanya pemberdayaan yang ada, tetapi juga ada reward dan punishment. Nah, mestinya yang disebut dengan kerjasama antara pemerintah dengan ormas itu tentu saja outputnya harus produktif. Nah, kita coba cek FPI ini hari ini kira-kira bisa produktif nggak kalau kerjasama dengan pemerintah, kan begitu? Menurut Anda dulu deh. Setahu saya FPI itu sudah dapat surat peringatan kedua karena kekerasan yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu. Nah, pertanyaan masyarakat hari ini melihat, terus FPI ini mau diapain sama pemerintah? Kok tiba-tiba kemudian diajak kerjasama dengan pemerintah? Nah, niatnya mungkin bagus Pak Menteri atau pemerintah, tetapi saya kira pemerintah, publik mungkin menunggu, mungkin menilai sebetulnya perlakuan pemerintah terhadap ormas-ormas yang dianggap pernah dan selalu melakukan kekerasan. Satu contoh misalkan seperti FPI, misalkan tidak semua kegiatan FPI itu kekerasan, itu seperti apa, kan begitu. Penting menurut saya jangan sampai kemudian kerjasama pemerintah dengan ormas itu kemudian justru kontraproduktif. Contoh misalkan, masa pemerintah mau kerjasama dengan FPI, sementara FPI beberapa kali melakukan tindakan kekerasan, sweeping dan sebagainya. Kalau niat pemerintah untuk menghentikan itu, saya kira baik-baik saja. Tapi bisa menjamin apa enggak? Nah, bisa menjamin produktif apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan publik hari ini. Bang Novel, mendengar ini FPI bagaimana tanggapannya dan apa yang sudah disiapkan? Jadi FPI ini bukan lagi mempersiapkan wacana atau rencana atau program tidak, tapi sudah melakukan. Kita sudah kerjasama dengan Departemen Sosial, dengan Kementerian yaitu Salim Segaf Al-Jufri untuk FPI ini bedah kampung yang sudah dilakukan 1000 rumah di bedah kampung oleh FPI mulai dari Jakarta, Jabodetabek, sampai Pasuruan, sampai Purwokerto yang alhamdulillah Menteri Sosial ini percaya kepada kita, dana yang dikasih beliau 10 juta per satu rumah itu semuanya nggak pernah berkurang sedikit. Saya potong dulu, Bib. Kabarnya hari ini ada kabar kemarin sebenarnya beredar kabar FPI mau demo Wagub katanya. Bahkan ada ancaman yang nggak tahu siapa yang mengatakan itu mau menurunkan Wagub segala gitu. Nah, ini kan orang asosiatif nih. Ini urusan Gamawan sama Ahok kemudian melibatkan FPI. Kira-kira begitu loh. Pak Doni, bagaimana tanggapan Anda soal itu? Jadi sampai saat ini dari DPP ataupun DPD belum ada yaitu rencana untuk turun demo ke Wakub. Adapun sebenarnya ini Wakub belum kenal dengan FPI. Pak Gamawan alhamdulillah udah kenal FPI. Dengan cerdasnya, dengan cermatnya, dengan telitinya, dengan bijaksana. Ini sebagai seorang negarawan sejati yang mau merangkul ormas, yang merangkul daripada masyarakat yang ada untuk bergabung bersama untuk membangun bangsa ini. Itu kenal habis di demo waktu itu. Saya tambah sedikit. Membangun proses dialogis yang terus-menerus dan diskursus. Itu yang harus kita lakukan. Ya, itu habis di demo waktu itu. Jadi enggak, bukan karena demo dan tidak demo. Teguran tetap jalan terus. Gitu. Soal Lurah Susan misalnya. Ini kasus-kasus konkret yang saya angkat. Katanya FPI punya keinginan kuat untuk meminta pemerintah daerah merevisi keputusan dia menempatkan Lurah Susan gitu. Itu gimana? Jadi kita FPI punya asas proporsional. Yang mana pemimpin di suatu daerah ini harus sesuai semuanya kriterianya dengan apa yang ada di masyarakat itu. Jangan sampai berlawanan, jangan sampai yaitu menjadi kontroversi. Ini sejaman Orde Baru nggak pernah ada keributan, nggak pernah ada segala sesuatu yang hasilnya itu negatif, nggak pernah ada. Kenapa? Karena sesuai tempat gubernur daerah itu sesuai dengan agama atau sesukunya yang ada di situ. Karena itu benar, memang ada niatan untuk melakukan. Jadi kita ini FPI pelayan umat. Ketika kita 99% dakwah, 1%-nya juga dakwah nahi munkar. 365 hari, 364 hari kita FPI dakwah amar ma'ruf. Mungkin sesekali satu harinya itu nahi munkar. Nah, yang 1%-nya ini, yang media. 1 harinya ini diliput berulang-ulang oleh media, itulah FPI. Tapi Beb, jadi sebetulnya begini, kalau menteri nyebutnya NU dan Muhammadiyah itu clear. Kenapa? Karena publik tahu, masyarakat tahu bahwa
rekam jejak NU dan Muhammadiyah itu clear gitu kan. Ini yang jadi masalah kemudian tiba-tiba kemudian Pak Menteri kemudian mengajak dan menyebut FPI yang sekali lagi di publik itu nggak clear dalam arti begini. Oke, saya mengerti dan paham bahwa visi misi di atas kertas FPI sama dengan kita, bahkan dengan Pak Gawaman juga sama, memberantas kemaksiatan begitu. Tapi yang jadi masalah itu kemudian cara-cara yang dilakukan teman-teman FPI itu nggak nyambung dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Itu yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar loh. Ya, amar ma'ruf semuanya bisa mengklaim amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar kalau dilakukan dengan cara kekerasan itu tinggal mungkarnya begitu. Nggak ada nahinya, itu kan jadi masalah. Nah, maksud saya ini sekalian menurut saya uji publik dan teman-teman FPI harus refleksi, kira-kira harus ibda' binafsi begitu. Bahwa ternyata apa yang persepsi publik, opini publik hari ini ternyata masih melekat kepada FPI yang dianggap sebagai organisasi amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi yang kelihatan justru kekerasannya begitu. Nah, bagaimana kemudian Pak Doni bisa melakukan kerjasama dengan organisasi yang dianggap oleh publik itu beda cara yang dilakukannya? Itu yang jadi masalah. Itu meminta agar FPI pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah FPI. daerah dapat bekerja sama. Kalau konteksnya tadi sudah berbeda tentang Lurah Susan dan kacamata dia tentang Wagub Ahok, bagaimana bisa kerjasama, Pak? Begini, ini tidak. Kalau mau Lurah Susan, sebagaimana pernah kita sampaikan, Mendagri tidak pernah menyalahkan kebijakan Pemda DKI. Itu harus clear. Kemudian ditanya oleh media, apa dan bagaimana prinsip-prinsip dalam penempatan jabatan? Beliau menyatakan secara norma. Bedakan antara jabatan elected dengan jabatan selected. Nah, di dalam jabatan selected itu ada prinsip the right man on the right place, the right man on the right time. Nah, dikembalikan kepada PP berkenaan dengan peran lurah itu juga ada persyaratan dan kualifikasi. Ya, oke. Nah, itu kita sudah bahas. Tidak ada hubungannya dengan kita sudah bahas itu. Tapi dalam yang disampaikan oleh Bang Novel tadi tentang Lurah Susan itu berbeda, bertolak belakang kiri dan kanan dengan apa yang menjadi kredo dari pemerintah daerah. Gimana kemudian mereka bisa kerjasama ya? Loh, kalau kerjasama itu kan prinsip umum. Kan tapi pasti nanti ada proses selektivitas di masing-masing pemerintah daerah. Mereka kan pasti akan menilai, akan melakukan. Itu kan ajakan yang ingin melibatkan semua komponen dan elemen bangsa tanpa kita harus mendiskriminasikan. Ya betul, kemudian FPI punya ada, kita tidak membantah, katakanlah Bang Bahren terhadap baik ini. Pak, sebentar Bang Bahren mau ngomong apa? Iya, gini, saya Berdiri Bang, silakan. Ya, saya kira dalam hal ini Mendagri ini lagi galau, saya lihat. Dalam anak muda ya galau. Ya, artinya kalau kita melihat secara clear, ya kan, Mendagri itu salah satu korbannya sebenarnya. Betul. Bagaimana pada saat FPI mendemo Mendagri kan pada saat itu. Jadi kalau catatan kita ada 61 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh FPI. Artinya apa? Kalau berbicara selektif dan ideal, bagaimana organisasi, bagaimana bernegara, bagaimana kita melihat civil society itu lebih jernih, banyak civil society yang benar-benar betul menjalankan Apa roda. yang membedakan mereka dengan FPI kemudian? Ya justru kita melihat Track record. konteksnya. Artinya kita melihat gerakan yang dibangun FPI ini kan selalu membuat teror atau seperti apa kan? Betul gitu membuat teror? Nggak pernah ada teror kita. Ya tapi faktanya Kita dia ini dakwah. yang menangani kasus. Melayanin umat nggak pernah kita dakwah itu dengan teror. Ya. FPI ini luar biasa. Dimanapun di 29 provinsi udah ada, nggak pernah kita dakwah ditolak. Bahkan dai-dai FPI ini kekurangan untuk melayani umat. Permintaan Kalimantan yang Tengah luar biasa. belum kan? Kenapa? Kalimantan Tengah belum kan? Kalimantan Tengah sudah ada. Udah ada. Sudah ada. Cuman memang belum dilantik saja, nanti insya Allah akan dilantik. Oke. Betul. Jadi, Nah, untuk masalah komentar. Bang Bahren ini adalah orang yang sering melakukan penelitian ya, atau mengadvokasi terkait dengan kasus-kasus yang berkenaan dengan FPI. Kita ini tersebar di 15 kota. Artinya apapun tindak tanduk FPI tetap juga mengarah kepada kekerasan. Artinya Mendagri juga harus melihat secara jernih kan dalam hal ini. Jadi Anda a priori nih, FPI bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah? Saya kira dikaji ulang lah, bukan kita merasa ormas atau apa, tidak.